A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi wa adda alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yajiffa an-najasu. Masih dalam bab istinja, syarat-syarat kita ini diperbolehkan menggunakan istinja menggunakan batu, tidak menggunakan air, tapi cukup menggunakan batu, yaitu wa alla yajiffa an-najasu. Dan harus tidak kering an-najasu, apa najis. Jadi kalau seandainya najis ini sudah kering, apa-apa yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, apabila hal tersebut sudah kering, maka sudah tidak bisa lagi kita menggunakan air. Al-makna, adapun maknanya, an-nasalitsah, itu sesungguhnya perkara yang ketiga, min syuruti ijazail istinja, dari beberapa syarat mencukupinya istinja, cebok bil hajari, menggunakan batu, yang al-kharij, bihaitsu la yaqla'u, dengan sekiranya tidak bisa mengangkat pada al-kharij atau an-najas, al-hajaru, apa batu. Fala budda, maka wajib apa ayyakuna, harus ada apa an-najas atau al-kharij, rotoban itu basah, au jamidan, atau itu keras, ya kala'u, yang bisa mengangkat pada al-kharij, al-hajaru, apa batu. Jadi pada intinya batu ini fungsinya sudah kita bahas, cukup diusap. Mengusapkan batu kepada tempat keluarnya kotoran, baik itu air kecil ataupun air besar. Jadi kalau sudah mengering, artinya kotoran ini sudah lengket, sudah mengering ke kulit, maka tidak bisa menggunakan batu. Karena batu ini penggunaannya diusap, salasu masahatin, 3 usapan, bukan dikerik, tidak. Batu ini fungsinya cukup diusap, bukan dikerikkan segala macam, maka harus tidak kering. Fala budda ayyakuna rutaban, harus masih basah atau memang sudah kering tapi bisa diangkat oleh batu. Jadi intinya jangan sampai kering, sekiranya disebabkan kering ini, kotoran ini tidak bisa terangkat, tidak bisa hilang disebabkan batu itu. Wa alla yantaqila, dan syarat selanjutnya kita bisa menggunakan batu, alla yantaqila, harus tidak pindah apa an-najas atau al-kharij. Najisnya la yantaqila, itu harus tidak berpindah, al-khariju, apa perkara yang keluar. Al-kharij bermakna an-najas atau kotoran itu. Amma dari tempat, istaqarra, yang tetap apa al-kharij, fihi, di dalam ma, indal khuruj, ketika keluar. Wa illam yujawiz, meskipun tidak melewati apa al-kharij, as-safhata, pada as-safha. As-safha ini ya seperti kemarin, lempitan bokong, wal hasafata, dan hasafa. Intinya jangan, harus tidak berpindah dari tempat keluarnya. Wa alla yatra'a, dan syarat selanjutnya, wa alla yatra'a, dan harus tidak datang alaihi, atas an-najas, akharu, apa perkara lain. Artinya kotoran ini murni kotoran saja, tidak ada campuran sesuatu. Kalau sampai kotoran yang keluar ini ada campuran sesuatu, maka tidak bisa kita menggunakan batu, harus air.
Al makna adapun maknanya annal khamisa itu sesungguhnya perkara yang kelima min syuruti ijzail istinja dari beberapa syarat mencukupinya istinja bil hajari menggunakan batu. Itu Allah yakhtalito harus tidak bercampur bil khariji dengan sesuatu yang keluar apa ghairu jinsihi apa selain jenisnya al kharij ay wa ghairu arakin artinya selain keringat. Jadi gampangnya kalau kita buang air kecil, buang air besar, syarat agar bisa menggunakan batu istinjanya, maka tidak boleh kencing ini atau kotoran itu bercampur dengan sesuatu. Kecuali bercampur dengan keringat. Maka kalau bercampur dengan keringat, misalnya udara panas, maka ketika kita buang air besar, keringatan, sampai keringat ini bercampur pada kotoran yang kedua yang ada di kemaluan kita, maka ini tidak apa-apa. Yang masalah ini adalah ghairu jinsihi, selain arak, selain keringat. Fa in ikhtalato, maka apabila bercampur bihi dengan al-kharij, walau ba'da istijmarihi, meskipun setelah istinjanya orang, meskipun setelah istinja sekalipun, istinja menggunakan batu, maka ta'ayyana, maka menjadi tertentu al-ma'u apa air. Sawaun itu sama saja, karena adapun ada al-mukhalitu apa perkara yang mencampuri rutoban itu basah. Baik basah seperti apa? Kamain seperti air, wabaulin dan air kencing. Air ini biasanya kalau kita buang air besar itu di air, buang air besar di air. Ketika kita buang air besar otomatis ada air yang terangkat, ceplung naik airnya. Nah air yang dari bawah ini kok kena ke kotoran yang menempel di kemaluan kita, maka itu tidak bisa menggunakan batu, karena kotoran kita yang menempel di kemaluan itu telah bercampur apa? Bercampur air. Maka ketika sudah bercampur air atau apapun itu selain air, maka tidak cukup menggunakan batu, harus air. Amjafan atau kering, yang mencampuri itu kering. Najasan yang najis, karausin seperti kotoran hewan misalnya. Amtohirin atau yang bercampur itu adalah sesuatu yang suci, katurobin seperti debu. Maka tidak boleh kita buang air besar di tempat-tempat yang berdebu. Setelah kita buang air besar, ada angin, kemudian debunya menempel di kemaluan kita yang ada kotorannya. Maka ini tidak bisa menggunakan batu. Karena sekali lagi syaratnya harus tidak ada sesuatu yang lain selain kotoran itu. Wa khalafa, dan beda pendapat, berbeda Ar-Ramliyu, siapa Imam Ar-Ramli, fil jafih di dalam perkara yang kering, at-tahiri yang suci. Faqala, maka berkata siapa Ar-Ramli, bi'adami dararihi, dengan tidak bahayanya al-jafi at-tahir. Versi Ar-Ramli, versi Imam Ramli ini, kalau yang bercampur ini sesuatu yang kering, sesuatu yang suci, berarti seperti debu, ini tidak masalah, tetap bisa menggunakan batu. Kalau di atas tadi, pendapat yang di atas tidak bisa, meskipun itu kering, meskipun itu suci, kalau mencampuri sesuatu yang kotor ada di kemaluan itu tidak bisa menggunakan batu. Tapi Ar-Ramli beda pendapat terkait masalah ini. Wa alla yujawizah, dan syarat selanjutnya harus tidak melewati apa najis atau al-kharij sofhatahu pada lempitan sofah nyaman. Sofah itu lempitan bokong. Bokong ini kan ada dua wajah, ada kanan, ada kiri.
Sofah ini ketika kita berdiri rapat, sofah. Ketika duduk terbuka. Terbokong kan begitu. Ketika duduk ada yang rapat, ketika berdiri rapat, ketika duduk terbuka. Itu yang rapat itu sofah. Wa hasyafatahu, dan hasyafahnya orang. Hasyafah sudah umum. Al makna, adapun maknanya, an-nasadisah, itu sesungguhnya yang keenam, min syuruti ijaza'il istinja, dari syarat-syarat mencukupinya istinja, cebok, bil hajari, menggunakan batu. Allah yujawizah, itu harus tidak melewati. Al-ghaid itu apa ghaid? Ghaid ini kotoran, air besar. Al-ghaid sofhatal mustanji, pada sofhahnya mustanji, orang yang istinja. Berarti kalau kotorannya kemana-mana ya nggak bisa. Misalnya mencret misalnya, kemudian kotorannya kemana-mana sampai ke intinya kemana-mana kotorannya, maka ini tidak boleh menggunakan batu, harus menggunakan air. Wal baulu, dan tidak bisa melewati dan harus tidak melewati apa baul, air kencing, hasyafatahu, pada hasyafahnya man. Hasyafah itu ya ujung zakar itu helmnya, itu hasyafah. Sesuatu yang tampak ketika telah dikhitan. Sebelum dikhitan, sebelum disunat kan tertutup. Setelah dikhitan, timbul helmnya itu hasyafah. Maka tidak boleh melewati itu air kencingnya. Fima, di dalam perkara, idza kana, ketika ada siapa man, itu zakaron, itu laki-laki. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan kan nggak punya hasyafah. Wa yuzadu, dan ditambahi apa alla yadkhula, apa harus tidak masuk apa baul madkhalaz zakari, di dalam tempat masuknya zakar, fil unsa, di dalam perempuan. Berarti bisa disimpulkan lubang masuknya zakar dan lubang keluarnya air kencing ini beda. Jadi dalam kemaluan wanita ini bisa dipastikan bahwa ada jalan khusus untuk air kencing, ada jalan khusus untuk masuknya zakar. Berarti kalau air kencing ini sampai masuk pada tempat yang biasa dimasuki zakar, maka ini tidak bisa untuk istinja menggunakan batu. Harus air. Wa alla yusibahu, dan harus tidak mengenai hu, pada najis, maun, apa air. Ini fokus ke air. Kalau tadi umum, ayat ro'a alaihi akhar. Al makna, adapun maknanya, itu an-nasabi'ah, sesungguhnya perkara yang ketujuh, min syuruti ijaza'il istinja, dari beberapa syarat mencukupinya istinja, bil hajari, menggunakan batu. Itu alla yusibah, itu harus tidak mengenai mengenai al kharijah, pada perkara yang keluar, atau najis atau kotoran itu perkara yang keluar, tidak mengenai maun, apa air. Walau litathirihi, meskipun karena menyucikan mahallul kharij, kama seperti keterangan marro yang telah lewat apa ma. Intinya praktiknya seperti tadi, kita buang air besar di air, kemudian karena kita saking rendahnya dari tempat pembuangannya, jaraknya sangat dekat dengan air, ketika kotoran ini jatuh, maka ada percikan air yang masuk kepada atau yang mengenai kotoran yang ada di kemaluan kita.
maka otomatis kotoran kita ini telah bercampur dengan air, telah di apa? Ya intinya dikenai oleh air. Maka ketika sudah dikenai oleh air, maka ta'ayyanal ma, maka tidak boleh menggunakan batu. Wa antakuna, dan harus ada al-ahjaru, apa beberapa batu, tohiratan itu suci. Ini sekali lagi, syaratnya batunya harus suci kalau memang mau menggunakan batu saja. Tapi kalau pakai batu plus air, tidak disyaratkan batu ini harus suci. Batu najis pun tidak masalah. Yang harus suci ini apabila kita istinja hanya menggunakan batu saja, tidak menggunakan air. Al makna, adapun maknanya, an-nathamina, itu sesungguhnya yang ke-8. Min syurutil istinja, dari beberapa syarat mencukupinya istinja bil hajari, menggunakan batu. Itu toharatul ahjari, sucinya beberapa batu. Al mustanja, yang dijadikan atau yang dibuat istinja, apa biha ahjar. Fala yasihu, maka tidak sah apa istinja, bin najasati, menggunakan sesuatu yang najis, wala bil mutanajjisati, dan tidak sah menggunakan sesuatu yang mutanajjis, yang terkena dengan najis. Jadi pada intinya suci. Faslun furudul wudu isitatun. Kita sekarang masuk pada fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu itu sitatun, ada 6. Al-furud, apa itu makna furud? Fardu. Al-furud, adapun lafaz al-furud dalam kalimat furudul wudu'i sitatun. Al-furud itu jam'u fardin, jamaknya lafaz fardin. Jadi mufradnya fardin, jamaknya al-furud, furud. Wal fardu, adapun fardu, lughatan menurut bahasa, an-nasibu, itu nasib, bagian. Kata Indonesia sudah nasibnya, sudah bagiannya. Salah satu bahasa Arab yang diadopsi oleh Indonesia. Nasib, bagian. Mau bagaimana lagi, sudah nasibnya, sudah bagiannya. Walazimu, dan sesuatu yang tetap, itu makna fardu. Wasyara'an, dan fardu menurut syaratnya. Adapun fardu menurut syarat, alladzi, itu perkara. Yusabu, yang diberi pahala siapa orang, ala fi'lihi, karena melakukan alladzi. Wa yu'aqabu, dan disiksa siapa orang, ala tarkihi, karena meninggalkan alladzi. Jadi sudah umum. Fardu ini ya sama halnya dengan wajib, kewajiban. Ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggalkan mendapat siksa, mendapat iqab, mendapat hukuman. Wa huwa, adapun fardu itu ahadul ahkam, salah satu beberapa hukum asyar'iyyati, yang berbangsa syariat, as-sab'ati, yang 7. Hukum-hukum syariat itu ada 7, salah satunya adalah fardu. Alladzi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sudah umum. Tsaniha, adapun nomor 2-nya ahkam asy-syar'iyyah. Nomor 2 dari hukum-hukum syariat itu al-mandubu, itu sunnah, kesunahan. Apa itu sunnah? Wa huwa, adapun mandub, itu ma, sesuatu. Yusabu, yang diberi pahala siapa orang, man, ala fi'lihi, karena melakukan ma. Ketika dilakukan mendapat pahala. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa siapa man, ala tarkihi, karena meninggalkan ma. Ini sunnah. Sunnah sekilas kita fahami sepertinya ringan. Karena apa? Karena sunnah ini ya apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat
dosa atau tidak disiksa. Tapi sekali lagi, sunnah ini banyak sekali manfaatnya. Makanya kita ini sangat dianjurkan melakukan kesunahan-kesunahan. Contohnya apa? Contohnya ketika sholat. Sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Ketika dalam sholat fardu ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Lah dalam hal ini, apa manfaat sholat sunnah kok kita harus sunnah? Sholat sunnah ini qobliyah ba'diyah, sesuatu yang menutup kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Contoh misalnya, kita pasti dalam sholat fardu merasakan atau melakukan kekurangan. Contohnya ya bisa tidak khusyuk atau masih ingat kemana-mana dan lain. Pasti. Maka sebenarnya berarti dalam sholat fardu kita ini ada yang kurang. Ada celah yang masih belum tertutup, yaitu tidak khusyuk tadi. Masih ingat ini, masih ingat itu. Yang mana seharusnya dalam sholat ini kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam sholat fardu kita ada celah sedikit yang masih terbuka. Lah fungsi sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini menutup celah-celah tadi sebagai penyempurna sholat-sholat yang fardu yang masih ada kekurangan di dalamnya. Makanya ada keterangan sunnah ini adalah keuntungan, laba. Kalau kita hanya melakukan kewajiban-kewajiban, sholat fardu saja, tidak sholat sunnahnya, atau melakukan kewajiban tidak melakukan kesunahan, maka kita ini balik modal, bahasanya balik modal, tidak untung. Jadi bisa kita bayangkan kerja puluhan tahun per bulannya hanya balik modal 10 juta ya, yang didapat 10 juta. Ini kan rugi. Meskipun seperti itu ya rugi, meskipun dikatakan balik modal, karena kita kehilangan tenaga, waktu, segala macam. Tapi kalau kita melakukan kesunahan, nah ini labanya, untungnya. Artinya kalau kita melakukan kewajiban saja, ini kita bahasanya balik modal. Kalau dilakukan kesunahan, maka kita mendapat keuntungan. Maka sangat dianjurkan, mari kita sama-sama untuk senantiasa melakukan kesunahan, apapun itu. Salisuha, adapun yang ketiga, nomor 3-nya ahkam asy-syar'iyyah, itu al-muharram, itu perkara yang diharamkan. Wa huwa, adapun al-muharram, itu ma sesuatu, yusabu yang diberi pahala siapa orang, ala tarkihi karena meninggalkan, ma imtithalan karena tunduk, wa yu'aqabu dan disiksa siapa man ala fi'lihi karena melakukan ma. Jadi sudah haram itu apa? Haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala ketika ditinggalkan. Tapi dengan catatan, meninggalkannya ini dengan catatan imtisalan, karena semata-mata takut atau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena begini, orang misalnya berzina. Orang berzina ini kan haram. Berarti kalau meninggalkan keharaman, meninggalkan zina, kita mendapat pahala. Tapi lihat dulu, meninggalkan zinanya ini apakah imtisalan atau hanya kebetulan? Jadi karena ada orang ini meninggalkan zina karena kebetulan. Contohnya di pondok misalnya. Ya mereka ini kebetulan saja tidak ada kesempatan untuk melakukan perzinahan. Berarti hanya kebetulan. Beda halnya kalau orang ini sudah berdua, cewek satu, cowok satu, dipaksa oleh si cewek. Layaknya Nabi Yusuf oleh Zulaikha. Ini kan kesempatan untuk berzina kan besar. Sudah sepi, suami nggak ada, pengawal disuruh keluar semua, pintu ditutup. Nah ini kan sudah kesempatan untuk berzina ini sangat besar. Tapi apa kata Nabi Yusuf?
Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini yang mendapat pahala. Kalau hanya tidak berzina, tapi karena memang tidak ada kesempatan berzina, ya ini sudah biasa. Nah, karena yang rawan berzina ini biasanya memang seperti Nabi Yusuf, ganteng. Ya muka kita ya pas-pasan seperti ini, wanita saja nggak ada yang mau, misalnya nggak ada kesempatan untuk berzina. Jadi tidak berzinanya bukan semata-mata imtithalan karena tidak ada kesempatan. Bisa jadi ketika dia mendapat kesempatan juga berzina. Jadi sudah cukup kita ini jangan jangan terlalu merasa diri ini suci. Sehingga menganggap orang-orang yang sudah terlanjur berzina, sudah terlanjur mencuri, sudah terlanjur korupsi misalnya dianggap salah. Tidak. Karena bisa jadi kita ini tidak seperti mereka karena memang tidak ada kesempatan. Contohnya pejabat banyak yang korupsi, kita marah-marahi, kita rasani segala macam, dianggap buruk. Jangan begitu. Bisa jadi kita tidak korupsi karena tidak ada kesempatan. Coba kita jadi penjabat, apakah tidak korupsi? Bisa jadi juga ikut-ikutan korupsi. Makanya sudah, apapun yang keburukan yang orang lain lakukan, kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah masih mentakdirkan kita tidak melakukan atau bahkan tidak memberikan peluang sedikit pun untuk melakukan keharaman-keharaman. Itu cukup seperti itu, tidak perlu mencaci maki segala macam. Layaknya Harut dan Marut. Menganggap manusia ini apa? Misalnya malaikat kan enak berzikir terus, sedangkan manusia kerjanya melakukan maksiat. Malaikat enak mencela manusia, Harut Marut ini dianggap manusia ini tidak berbakti kepada Tuhan. Mengapa tidak seperti kami para malaikat yang selalu berzikir? Kemudian ujung-ujungnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun kamu ke bumi, saya kasih kamu nafsu. Turun. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya mereka berzina. Akhirnya mereka membunuh segala macam. Jadi pada intinya kadang kita ini tidak melakukan keharaman atau tidak melakukan kejahatan karena memang tidak ada kesempatan. Bisa jadi kalau ada kesempatan kita juga akan seperti mereka. Jadi sudah, kita cukup bersyukur kita masih ditakdir oleh Allah tidak seperti mereka. Rabi'uha, adapun yang keempat, adapun nomor empatnya ahkam asy-syar'iyyah, itu al-makruhu makruh. Apa itu makruh? Wa huwa, adapun makruh, ma itu sesuatu, yusabu yang diberi pahala siapa orang, ala tarkihi karena meninggalkan, ma imtithalan ya sama, karena patuh, karena tunduk, bukan hanya kebetulan, bukan hanya tidak ada kesempatan. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa siapa man ala fi'lihi karena melakukan umum makruh. Makruh itu pada intinya ketika ditinggalkan tidak, ketika meninggalkan mendapat pahala, ketika dilakukan tidak mendapat siksa, itu makruh. Nah ini makruh ini banyak penganutnya. Khamisuha, adapun yang kelima itu al-mubahu mubah. Nomor 5-nya ahkam asy-syar'iyyah itu al-mubahu mubah. Apa itu mubah? Wa huwa, adapun mubah itu ma sesuatu la yusabu yang tidak diberi pahala, tidak diganjar siapa man ala tarkihi karena meninggalkan ma, wala fi'lihi, dan tidak diganjar karena melakukan ma, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa siapa man ala hadihima karena melakukan ala hadihima karena melakukan salah satu dari tarkihi wa fi'lihi, ala hadihima atas salah satu tarkihi wa fi'lihi. Jadi mubah boleh dilakukan ya tidak mendapat pahala, ditinggalkan
tidak mendapat dosa, intinya bebas mubah ini. Dilakukan ya tidak diberi pahala, ditinggalkan tidak mendapat pahala, tidak disiksa pula ketika dilakukan ataupun ditinggalkan. Tapi mubah ini akan bernilai pahala apabila mubah ini diniati untuk ibadah. Contoh mubah apa? Contoh mubah ini tidur. Orang ini tidur, ini mubah. Dilakukan, ditinggalkan boleh-boleh saja. Tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Tapi mubah ini akan berbuah pahala apabila diniati untuk ibadah. Sekarang saya tidur setelah Isya. Diniati, ya Allah saya tidur sekarang agar nanti saya tahajudnya kuat. Agar jam 2 bisa bangun. Misalnya sebelum sekolah, sebelum belajar, makan. Makan ini mubah. Kalian mau makan ya silahkan, tidak makan silahkan, bebas. Tapi makan ini akan berbuah ibadah apabila diniati ibadah. Saya makan ya Allah agar saya belajar nanti kuat. Karena kalau tidak makan saya kadang ngantuk segala macam. Maka saya makan ini diniati untuk ibadah agar belajar saya kuat segala macam. Maka makan ini yang asalnya tidak mendapat pahala ketika dilakukan, maka akan berbuah pahala. Sadisuha as-sahihu wa huwa fil ibadati ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada wa fi uqudil muamalati ma tabata ala mujabis syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.